Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 berbicara mengenai Yesus dan hukum Taurat. Dan saudara, dalam persiapan saya akhirnya saya memutuskan khotbah dari bagian ini tentu saja. Tapi saya akan mengangkat hari ini ayat 17 sampai ayat 20. Dan bagian-bagian ayat selanjutnya kita akan bahas dalam waktu kemudian. Tadinya mestinya seluruh perikop ini saya berencanakan bahas satu kali, tetapi dalam persiapan saya mendapati terlalu banyak hal-hal yang baik di dalam ayat-ayat ini, dan rasanya sangat sayang kalau kita begitu banyak ayat ini kita hanya bahas satu kali, padahal ada beberapa hal yang bagi saya sangat penting, khususnya dalam konteks kehidupan zaman ini, ya, konteks kehidupan zaman ini. Bicara mengenai aturan, bicara mengenai Taurat, bicara mengenai prinsip kebenaran, suka tidak suka kita berada pada zaman di mana prinsip kebenaran itu semakin terkikis. Begitu banyak norma-norma kebenaran semakin terkikis, dan ada beberapa isu penting yang Yesus sampaikan di sini yang menurut saya perlu untuk kemudian kita telaah lebih jauh. Soalnya karena itu hari ini kita hanya akan fokus ayat yang ke-17 sampai ayat 20. Saudara, ini menjadi basic principle, menjadi prinsip dasar daripada seluruh pembahasan akan datang, dan ini menjadi satu fondasi dasar bagi bicara mengenai etika Kristen, bicara mengenai iman Kristen, ya. Kita akan melihat ayat yang ke-17, Matius pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Saudara, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika berbicara mengenai kehidupan manusia, saudara, kita mendapati realitas kebebasan menjadi sebuah realitas yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Bahkan saudara, kalau ingat misalnya ketika kita punya anak, saudara, kerap kali anak-anak kita juga mengharapkan kebebasan tersebut. Kita sebagai orang tua, kita punya aturan, ya. Tadi pagi saya sudah sempat berjumpa satu anak, lalu saya tanya dengan dia, kapan makan Indomie, ya. Musa harus 2 minggu 1 kali makan Indomie. Dia berkata seperti itu. Jadi kalau tanya dia mau nggak Indomie setiap hari, dia mau tentu saja. Tapi ada regulation, ada aturan. Saya rasa mungkin dia berpikir, kapan saya udah gede sehingga bisa makan nggak perlu diatur oleh mami, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini realitas seorang anak pun, maka topik atau hal berkaitan dengan kebebasan ini menjadi hal yang menjadi keinginan dasar manusia. Nah, saudara, yang menariknya adalah kalau kemudian kita berbicara mengenai iman Kristen, kita mendapati bahwa Yesus menebus kita, dan Alkitab berkata Yesus menebus kita dalam Galatia pasal 5, dia menebus dan memerdekakan setiap kita. Saudara, sehingga dengan ayat ini kalau kemudian kita melihat, kita mendapati bahwa kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Nah, saudara, sehingga ketika bicara mengenai kebebasan, bicara mengenai kemerdekaan, dan kemudian kita tempatkan dalam iman Kristen, maka salah satu pertanyaan yang muncul adalah kemudian bagaimana yang namanya Taurat? Bagaimana yang namanya perintah Allah? Bukankah perjanjian lama kita mendapati ada beragam perintah Allah, ada beragam aturan, ada beragam Taurat, dan seakan-akan tidakkah aturan ini menjadi aturan yang membuat kita nggak bebas? Aturan ini membuat kok kayaknya saya hidup teratur banget seperti itu.
Nah saudara, dalam konteks inilah satu sisi kita punya keinginan dasar, di sisi lain Alkitab Galatia 5 ayat 1 berkata Tuhan memerdekakan kita. Ketika dua bagian ini digabung, maka muncul pertanyaan tadi, bagaimana dengan yang namanya Taurat? Bagaimana yang dengan namanya perintah-perintah Allah? Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5, setelah Yesus membahas beragam hal, maka Yesus kemudian cukup banyak. Tadi saya katakan Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48, Yesus mengangkat beberapa isu berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan Taurat, dan Yesus kemudian bicarakan hal itu. Karena kerap kali kemudian perintah-perintah ini seperti menjadi perintah yang mengekang seseorang, membuat tidak bebas barangkali. Atau perintah-perintah seperti ini menjadi seperti perintah yang kayak out of date, ini udah terlalu tua banget. Kita berada pada zaman yang berbeda, bukan? Kita berada pada paradigma yang berbeda, bukan? Saudara, dan ini menjadi bagian yang begitu penting. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup menjadi sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini? Berhadapan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip kebenaran yang begitu banyak. Saudara, dan itulah sebabnya tadi saya katakan, khotbah ini tadinya satu kali saya pikir nggak bisa begitu, karena ada beragam hal yang menurut saya ini penting kita bicarakan, terlebih khususnya pada zaman ini. Saudara, kita berada pada sebuah zaman menarik sekali yang namanya norma yang menjadi standar kebenaran itu menjadi terdistorsi begitu rupa, terkikis begitu rupa. Saudara, beberapa waktu lalu bahkan saya mendengar ada di YouTube ya satu anak Kristen, saya tahu anak ini sih begitu. Ketika dia wawancara bahkan berbicara berkaitan dengan ini masih single begitu, dia bicara mengenai konsep hidupnya dan dia berbicara mengenai ngapain kita harus menikah? Menikah tuh hanya menjadi bagian yang memberatkan aja lah begitu ya. Ya tentu saja dia punya background, dan saya mulai berpikir, ini apa yang sedang terjadi begitu? Apa yang sedang terjadi? Kita berada pada sebuah zaman di mana banyak konsep-konsep yang ada di sana, dan tanpa sadar anak-anak kita, bahkan tanpa sadar kita sendiri sebagai orang percaya mengadopsi konsep itu. Kita menganggap ini loh yang benar. Nah saudara, di tengah-tengah seperti itulah sebenarnya apa yang menjadi Matius pasal 5, beberapa ayat yang kita baca dan ayat-ayat yang nanti kita akan renungkan kemudian, bagi saya menjadi bagian yang begitu penting. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menyikapi yang namanya Taurat. Dan saya percaya ini harus menjadi sikap kita, bagaimana kita menyikapi yang namanya perintah-perintah Allah. Bagaimana kita menyikapi yang namanya firman Allah itu sendiri. Saudara, bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita melihat yaitu bicara mengenai bagaimana Yesus sendiri ketika dia menyikapi hukum Taurat. Dan saya percaya ini menjadi dasar bagaimana saudara dan saya menyikapi perintah-perintah Allah, Taurat tersebut. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, maka jelas sekali Yesus memberikan satu prinsip yang paling penting awal, yaitu bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya. Saudara, Yesus sedang bicara mengenai sebuah spirit, bahwa dia ketika datang ke dalam dunia ini, maka satu keinginan Bapa, dan itu menjadi keinginan dia, yaitu dia melakukannya, dia menggenapinya, dan bukan sama sekali meniadakan. Saudara, memang ketika Yesus hidup, Yesus banyak quote and quote bersih tegang dengan para ahli Taurat. Ini namanya ahli Taurat, mereka yang melakukan Taurat. Sehingga sangat mungkin ketika bersih tegang tersebut ada orang-orang yang berpikir, bagaimana posisi Yesus terhadap Taurat? Bagaimana sikap Yesus terhadap Taurat? Tetapi Yesus di sini menegaskan, aku datang bukan meniadakan, aku datang untuk menggenapinya. Saudara, dan saya percaya ini adalah spirit yang harus ada dalam hidup kita semua sebagai orang percaya. Apalagi kita bicara mengenai menjadi seperti Kristus. Saudara, sikap utama daripada kita yang mau menjadi seperti Kristus adalah kita harus menuruti sikap Kristus sendiri. Dan sikap Kristus terhadap Taurat, dia benar-benar ingin menggenapinya. Dia menyadari selama hidupnya hanya menggenapi Taurat, bukan meniadakan. Saudara, jujur ketika merenungi bagian ini dan memikirkan perjalanan hidup orang-orang percaya, saudara, saya percaya bahwa kita semua mungkin akan berkata, Musa, jujur, saya tidak akan meniadakan Taurat itu. Saya tidak akan meniadakan perintah Allah tersebut. Saudara, saya percaya kita akan berkata seperti, tapi sebentar dulu. Sebelum saudara buru-buru berkata bahwa kita tidak meniadakan hukum Taurat, saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal. Saudara,
Betul, banyak orang Kristen, kita tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi saya mendapati dalam perjalanan hidup ini, berapa banyak dari antara kita yang menyebut diri orang Kristen. Ketika bicara mengenai perintah Allah, kadangkala kita itu punya beragam pemikiran dan kita punya beragam alasan. Ini kenapa harus begini? Ini kan bisa aja begini. Jadi, saudara perhatikan di sini, perintah Allah itu menjadi sesuatu yang debatable. Dan tidak hanya debatable. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kadangkala kita itu punya alasan yang rasional membenarkan apa yang kita lakukan. Saudara, saya ulangi lagi statement ini. Saudara, menarik sekali kita sebagai manusia, kita punya alasan yang rasional untuk mencoba menjelaskan, membenarkan sesuatu apa yang kita lakukan. Saudara, dan menurut saya, kadang-kadang kita harus stop dan bertanya, ini benar? Hal ini benar atau sayanya yang berupaya merasionalisasi atau melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan? Saudara, menurut saya ini hal yang tipis sekali. Semakin kita dewasa, semakin kita pintar, semakin kita memahami banyak hal, kita menjadi orang-orang yang cukup banyak berargumentasi, memberikan alasan, dan pada akhirnya membenarkan diri akan apa yang saya atau kita lakukan. Nah, saudara, menurut saya kita harus deteksi hal ini. Kalau kita berada pada titik yang sebenarnya membenarkan diri, meskipun itu logik, saudara, kita berada pada orientasi untuk meniadakan Taurat itu. Kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh mau menggenapinya. Kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh mau menjalankan Taurat itu. Tapi kita hanya melakukan pembenaran diri. Saudara, dan harus saya katakan, cukup banyak itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, tadi dalam khotbah kebaktian pertama, ketika sembari khotbah, saya teringat peristiwa di keluarga kami ya. Waktu itu saya, istri dan anak kita sedang melakukan sedang terjadi sebuah perdebatan lah begitu, khususnya antara istri saya dan anak saya. Dan saudara, thanks God, anak saya ini pinter banget. Oh, bukan pinter banget, pinter lah begitu ya. Anak saya itu pinter. Lalu berargumentasi sama mami. Saudara, waktu itu pas saya ada, lalu saya kemudian berkata seperti kepada Caca, Caca, logika lu benar, alasan lu benar, tapi papi mau tanya, lu ngecek hati lu. Lu ini lagi cari alasan pembenaran diri, atau lu benar mau mendengar apa yang benar? Saudara, saya masih ingat ketika momen saya langsung tanya seperti itu, dia langsung diem. Artinya apa? Dia juga tahu dia sedang melakukan defense. Saudara, ini natur manusia. Ini natur manusia. Dan menurut saya sebagai orang percaya, kita harus deteksi diri kita. Kita ini lagi defense atau enggak? Saudara, saya teringat saya sempat konseling dengan seorang bapak pas saya ngobrol dengan dia, dan ini tentu saja masalah keluarga. Ketika ngobrol dia begitu banyak alasan, saya cuma ngomongin, Pak, sorry deh, saya ngomong belak-belakan aja deh, Pak. Lu mau cari alasan semua, sebenarnya lu cuma mau membenarkan diri kan? Apa yang lu lakukan? Saudara, ketika saya ngomong seperti itu, dia langsung diam. Saya bilang, sorry dah, kita kalau ngobrol begini terus, menurut saya ini bahaya. Semua kita bisa, khususnya Bapak bisa melakukan pembenaran diri. Saudara, ini menjadi isu. Kalau ternyata menurut saya kebanyakan kita tidak punya spirit untuk menggenapi firman Allah. Kita bukannya nggak tahu, bukannya kan firman Allah. Tapi menarik sekali sebagai manusia, kita mencoba melakukan pembenaran diri terhadap hal yang kita tahu nggak benar. Kita tahu Tuhan nggak suka. Saudara, disinilah ketika bicara mengenai Taurat, bicara mengenai aturan, saudara, masalah bukan pada aturan, tapi masalah pada spirit apa yang kita miliki. Dan harus saya katakan, kita harus jujur dengan diri kita. Berapa banyak di antara kita, spirit kita tidak mau punya spirit yang tunduk pada kebenaran, taat pada kebenaran, taat pada firman. Ya sudah, benar adalah benar. Saudara, ini yang harus kita miliki. Kalau sebagai anak Tuhan kita tidak punya spirit seperti itu, saudara, maka kita mau ikut kebaktian,
kita mau ikut KTB, kita mau rajin baca Alkitab. Dan saudara, menarik sekali juga, saudara rajin baca Alkitab, saudara Alkitab itu bisa pakai jurus sana sini itu, ya, untuk membenarkan kita. Lagi-lagi di situ. Nah saudara, disinilah ketika bicara mengenai kemerdekaan kita, kita betul sudah bebas, kita sudah merdeka, betul. Tapi kemerdekaan kita bukan berarti kita boleh membenarkan diri semua, tapi kita harus tunduk pada kebenaran Allah. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi, saudara, ini bukan sembarangan. Karena saudara mendapati, kalau melihat dalam Alkitab ada beberapa bagian yang menurut saya, ketika Yesus berkata dia datang untuk menggenapi firman Allah, menggenapi Taurat, saudara, ini bukan asal menggenapi, tapi ini all out benar-benaran. All out benar-benaran. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, misalnya saudara mendapati Yesus kemudian berkata begini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Saudara, ketika Yesus berkata satu iota, satu titik, saudara, maka di dalam alfabet daripada orang Ibrani, saudara, maka itu ada yang umumnya, bukan umumnya, udah pasti begitu. Alfabet daripada orang Ibrani itu adalah alfabet yang sebenarnya hanya ada dalam bentuk konsonan, bukan vokal. Jadi begini, ketika kita bicara konsonan, misalnya kata Tuhan, hanya kata T, H, dan N. Nah, orang Ibrani ketika membaca dalam konteks tentu saja langsung tahu, oh ini meskipun cuma T, H, N artinya Tuhan. Nggak perlu ada kata U dan kata A. Itu adalah vokal. Nah, U dan A ini adalah satu iota, ya, adalah berkaitan dengan huruf hidup. Dan huruf hidup ini nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi Yesus berkata, jangan kamu berkata huruf yang rasanya nggak ada arti. Kamu boleh buang juga. Tetap firman Tuhan adalah firman Tuhan, sekecil apapun. Yesus mau mengingatkan dalam bagian ini, rasanya iota itu nggak penting, tapi aku mau berkata kepada engkau, satu iota pun tidak akan ditiadakan. Karena bagi Yesus, firman yang paling kecil pun adalah firman. Itulah datangnya daripada Allah, dan kita harus tunduk. Kita harus takluk. Saudara, kadang-kala di dalam membaca atau di dalam berbicara etika hidup kita, ada bagian yang kadang-kala gray area, ya. Kita berdebat gitu loh. Kalau tadi kan hitam putih jelas, cuman kita mau taat atau enggak. Nah, ini ada area kadang-kala gray area. Saudara, harus saya katakan kadang-kala gray area itu bukan gray area, ya. Sebenarnya ada prinsip yang cukup clear kok. Sederhana kok. Kita mau memuliakan Tuhan atau enggak? Kita mau menyenangkan Tuhan atau enggak? Kalau enggak, ya sudah. Sehingga ini kembali yang namanya hal-hal yang rasanya enggak jelas. Yesus berkata enggak. Kita semua harus tunduk. Kita semua harus tunduk. Saudara, ketika bicara mengenai aturan, ketika bicara mengenai Taurat, ketika bicara mengenai firman Allah, maka yang pertama kita harus bertanya, apakah betul kita punya hati yang mau tunduk menggenapi firman Allah ini? Atau kita hanya bermain-main? Kita hanya bermain-main. Kita hanya bermain-main dengan Tuhan. Kita hanya playing God. Kita hanya bermain-main. Saudara, kadang-kala saya berpikir gini, seperti saya yang dengan Bapak tadi, saya bisa langsung menunjuk seperti itu. Lu jangan cari alasan. Apakah saudara pikir saudara dan saya bisa bermain-main dengan Tuhan? Bisa bermain-main dengan Tuhan. Saya rasa Tuhan tuh kadang-kala lihat hidup kita, Tuhan tuh cuma ketawa, aduh si A ini, lu mau bohongin siapa sih sebenarnya? Lu mau bohongin suamimu, istrimu, anakmu? Lu mau bohongin rekan-rekan pelayananmu? Lu mau bohongin siapa sebenarnya? Saudara, dan kadang-kala kita sama manusia aja, kita kan juga tahu, cuman kita nggak mau ngomongin aja, pura-pura nggak tahu aja. Ya sudah, lu mau bohongin, ya sudahlah begitu. Kadang-kala begitu kan. Apalagi kita mau membohongin Tuhan. Saudara, kita nggak bisa bermain-main. Bagi Tuhan ini adalah hal yang serius. Dan saudara, bahkan kalau saudara membaca, Yesus kemudian berkata begini, selama langit dan bumi belum lenyap, tetap prinsip adalah prinsip. Taurat adalah Taurat. Saudara, menarik sekali kita hidup di dunia ini dengan langit dan bumi yang terus berjalan. Dan apa yang menarik daripada langit dan bumi berjalan? Kita berhadapan dengan begitu banyak budaya, culture,
yang terus-menerus berubah. Norma terus berubah. Kita katakan saja misalnya LGBT, ya. Zaman dulu, ya, zaman saya, ya, jangan laki dengan laki, laki dengan perempuan jalan aja, pegangan tangan aja, ketemu papa aja udah langsung lepasin. Itu zamannya saya, apalagi zaman di atas saya. Zaman sekarang, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, mungkin ya it's okay, so what? Ini kan zaman hak asasi manusia. Setelah kita berada pada zaman yang semakin berubah, dan Yesus berkata begini, selama langit dan bumi masih ada, apapun juga prinsip adalah prinsip. Culture bisa berubah, zaman bisa berubah, tapi prinsip firman Tuhan tidak bisa berubah. Prinsip firman Tuhan tidak bisa berubah. Saudara, ketika bicara mengenai Taurat, ketika bicara mengenai firman Allah, saudara, maka yang paling penting harus kita tanyakan adalah, betulkah kita punya hati yang mau menggenapinya, menjalankan? Dan kalau kita tidak bisa menjawab, maka itu artinya baik secara langsung maupun tidak langsung, kita hanya meniadakan Taurat itu, meniadakan firman itu. Saudara, jelas sekali Yesus memberikan satu prinsip yang paling penting. Pertama, kita dimerdekakan betul, tapi bicara mengenai prinsip, bicara Taurat, bicara firman, maka saudara dan saya hanya punya satu pilihan: tunduk dan genapi. Tunduk dan genapi. Dan jangan bermain-main dengan semuanya itu. Saudara, dan menariknya, Yesus kemudian berkata dalam ayat 19, ketika kita menjadi orang-orang yang menggenapi itu, maka Yesus berkata, engkau dan saya akan mendapatkan tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Engkau dan saya akan mendapatkan satu pengakuan, penghargaan daripada Allah sendiri. Yesus menegaskan, ketika kita betul menggenapi dengan sungguh setiap bagian yang kecil daripada firman Allah tersebut, maka kita akan mendapatkan tempat tertinggi. Kita akan mendapat penghargaan. Bapa sendiri akan hargai kita. Saudara, salah satu isu ketika kita hidup pada dunia ini, termasuk khususnya anak-anak remaja, anak-anak muda, cukup banyak kita hidup pada zaman dan kita itu merasa, waduh, ini kalau saya terlalu konservatif, ya, terlalu kaku, ya, terlalu ortodok kayak begini, kayaknya gimana saya bisa hidup dunia ini? Orang-orang mungkin akan melecehkan saya, orang-orang mungkin akan menertawakan saya karena culture tidak begitu. Saudara, kita cuma harus memilih. Kita memilih orang-orang menghargai saya atau Allah sendiri menghargai saya. Kita memilih orang-orang menghormati saya atau Bapa di sorga sendiri menghormati saya. Saudara, saya sangat tahu kita hidup di tengah-tengah dunia, dan dunia itu seperti menekan kita. Dunia itu menekan kita. Dan kita seperti minoritas di tengah-tengah dunia, sehingga kita kemudian ikut-ikutan terhadap dunia ini. Tapi harus saya katakan, Tuhan menginginkan kita hanya tunduk menggenapi Dia dan hanya lihat kepada Allah di sorga, hanya melihat kepada Bapa di sorga, dan Bapa menghargai kita. Bapa menghargai kita. So, ini adalah hal yang pertama. Ketika bicara mengenai Yesus, bagaimana Dia melihat realitas Taurat, maka jelas sekali Yesus berkata, bicara mengenai Taurat, kita harus menggenapinya. Saudara, tetapi kalau Yesus hanya stop sampai di sini, maka ini perdebatannya akan muncul beragam. Karena begini nih, kita melihat bahwa para ahli Taurat, orang Farisi, adalah orang-orang yang strict banget, ya. Orang-orang yang dengan aturan itu dia lakukan luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu maksud Yesus? Karena kalau kita hanya stop sampai di sini, maka orang-orang Farisi bisa berkata, tuh, lu lihat kita nih para ahli Taurat, kita penjaga kebenaran itu, kita melakukan semua kebenaran tersebut. Saudara, dan di sini kita melihat bagian yang kedua. Sebenarnya Yesus kemudian menyoroti, dan Yesus berbicara mengenai sebuah religiusitas, sebuah bentuk ibadah, keagamaan yang benar, keagamaan Kristen itu, dengan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, dan Yesus cuma berkata begini, hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada mereka.
hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada mereka. Nah saudara, sebenarnya tadi saya katakan ahli Taurat sudah luar biasa. Apa yang kurang? Apa yang Yesus sorotin? Saudara, ada dua hal yang secara cepat saya ingin mengajak kita melihat. Tentu saja ada beragam hal sebenarnya, tapi saya akan mengajak kita melihat ada dua hal yang menurut saya menjadi satu sorotan daripada Yesus ketika bicara mengenai hidup para ahli Taurat, dan Yesus meminta supaya kita lebih benar daripada mereka. Saudara, hal yang pertama adalah apa yang disebut dengan istilah legalistik, ya. Jadi ahli-ahli Taurat itu bukan sekedar melakukan Taurat itu dengan detail, tapi kekakuan dalam melakukan hal yang kemudian akhirnya menjadi seremonial, itu kemudian menjadi permasalahan di situ. Saya mengambil contoh seperti ini. Misalnya ibadah seperti ini. Kalau misalnya ada robot ya, duduk di situ, kita programkan dia. Pertanyaan saya, robot dibandingkan dengan saudara akan dengar khotbah mana yang lebih serius? Menurut saudara? Hah? Robot. Beneran? Pertanyaan saya, robot dengan saudara ketika ngelihat, yang mana yang bisa duduk lebih tenang? Hah? Siapa yang jawab saya? Saya cariin robot beneran loh. Pertanyaan saya, robot dengan kita, siapa yang pengkhotbah, pendeta Tommy khotbah akan bertahan matanya melek terus? Ngaku beneran. Saudara, menarik sekali. Robot bisa dengar khotbah lebih serius. Robot bisa dengar khotbah nggak melek seperti saudara. Robot bisa dengar khotbah lebih tenang dari kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu artinya robot lebih baik dengar khotbah dari kita? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa kita lebih baik? Kenapa Tuhan lebih inginkan kita daripada robot? Saudara, problem daripada orang Farisi ahli Taurat adalah tanpa sadar mereka melakukan seremonial agama itu sama seperti robot, hanya mekanik. Sangat ketat betul, tapi mereka hanya seperti, ya karena dari dulu udah kebentuk begitu. Dari sejak lahir udah kebentuk begitu. Itu udah jalan hidup mereka. Mereka hanya melakukan semuanya itu seperti disetel, seperti diprogram. Dan disitulah Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi ahli Taurat, maka tidak ada artinya. Disitulah Tuhan menginginkan bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang melibatkan totalitas diri, melibatkan hati kita. Saudara, kalaupun saudara melek-melek dikit ya, masih oke lah ya. Tapi jangan saudara itu berarti saudara boleh melek-melek terus begitu loh jadinya. Tapi ada hati yang berkobar, ada hati yang cinta dia, ada hati yang ingin merindukan dia. Nah, hati itu yang Tuhan mau. Dan saudara, ketika bicara mengenai aturan, bicara mengenai Taurat, kita sebagai manusia kita jatuh lagi dalam dosa, kita masih gagal lagi. Tapi apakah kita punya hati? Apakah kita punya hati yang sungguh mencintai dia? Hati yang menginginkan dia? Setelah itulah sebabnya bukan kalau kita melihat murid-murid Yesus. Katakanlah Petrus. Petrus gagal fatal loh. Petrus gagal fatal. Petrus menyangkal 3 kali dan begitu rupa, fatal. Tapi saudara, Yesus berjumpa Petrus dan berkata, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, agama yang benar, agama yang bicara dari hati, adalah agama yang betul saya gagal, tapi saya mau mengasihi engkau lebih. Saya jatuh, tapi saya mau gitu loh.
Kalau robot ketika dia tidak berfungsi maka tinggal dibuang. Tinggal dibuang, tinggal diganti baru. Diganti produk yang baru. Tapi saudara dan saya, Tuhan ingin kita punya sebuah hidup mentaati Dia yang betul dari hati. Saudara, itulah sebabnya ketika anak-anak kita tahu mereka mengasihi kita, maka bagi kita itu sesuatu yang sangat spesial. Itu sangat spesial. Ketika anak kita kemudian, papi, saya sayang papi, mami, saya sayang mami. Sama itu menjadi spesial. Meskipun kita tahu nih anak badung bener begitu loh. Tapi ketika dia berkata, saya sayang papi, sayang mami, maka di situ kita lihat ada hati anak ini, meskipun kita tahu nih anak badung begitu loh, anak badung, tapi ada hati di situ. So itu yang Tuhan mau. Saudara, sehingga saya mau berkata, apapun kegagalan hidupmu, apakah engkau masih punya hati untuk Tuhan? Dan hati untuk Tuhan itu akan membuat kita lebih mengasihi Dia, lebih mentaati Dia, lebih menghargai kebenaran, lebih menjalani kebenaran itu. Dan ini yang Tuhan inginkan. Dan hal yang membuat hidup keagamaan kita lebih benar daripada orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat bukan saja mereka jatuh pada hal legalistik, tapi hal yang kedua yang menjadi konsekuensi terjadi adalah mereka menjadi orang-orang yang hanya menganggap diri paling benar, menganggap diri paling rohani, menganggap diri paling baik. Saya senang dengan gambar ini. Kalau saudara perhatikan, ini seperti timbangan ya. Dan ada seorang yang dia sengaja tangannya dia taruh begini. Lu semua di situ, lu semua koleksi itu, saya cuma taruh satu. I'm better than you. Saya lebih baik dari engkau. Saudara, ketika kita merasa kita paling baik, ketika kita merasa kita paling benar, ketika kita merasa kita paling rajin, paling rohani, saudara, meskipun saya tahu kita baik, kita benar, kita rajin, kita rohani, saudara, maka kalau perasaan seperti itu muncul, atau pemikiran itu seperti muncul, maka harus saya katakan, berhati-hatilah. Kita mulai ada dalam perjalanan seperti ahli Taurat. Para ahli Taurat, orang Farisi selalu berkata, Tuhan, saya tidak seperti dia. Saya orang yang rajin beribadah, saya orang yang rajin memberikan perpuluhan, saya orang yang rajin begini, begitu dan sebagainya. Saya tidak seperti dengan dia. Saudara, agama yang sejati, iman Kristen sejati adalah iman yang tidak kemudian menghakimi orang lain. Dan ini bahaya daripada para ahli Taurat. Bahaya daripada para ahli Taurat. Ketika kita mulai menghakimi, saudara, dan sulit menerima orang lain, sulit mengampuni orang lain, maka di situ akan menjadi sebuah bahaya yang serius. Saudara, ketika dikatakan kita harus lebih benar daripada ahli Taurat, maka self-righteousness itu menjadi sebuah bahaya di dalam hidup ini. Dan tanpa sadar cukup banyak dalam hidup kita, kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih berharga dari orang lain. Memang betul mungkin ada areal tertentu kita lebih baik. Tapi apakah karena areal tertentu kita lebih baik kita bisa berkata, aku lebih layak daripada engkau? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Saudara dan saya berharap ketika Tuhan berkata, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, maka kita mari jangan melihat orang lain, mari jangan menghakimi orang lain, tapi mari kita hanya membawa diri kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Saudara, itulah sebabnya bukan? Ketika ada pemimpin agama datang bertanya kepada Yesus, hukum Taurat, firman Allah itu, ketika harus disimpulkan, apa? Maka Yesus berkata, sederhana. Kasihilah Allahmu, hukum yang terutama adalah kasih Allahmu.
Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama. Soal itulah sebabnya di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-13 ayat 10 dikatakan, kasih itu menjadi kegenapan hukum Taurat. Kasih itu menjadi kegenapan hukum Taurat. Ketika bicara mengenai hukum tanpa kasih, maka percuma. Kasih yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, inti daripada iman Kristen adalah bicara mengenai kasih. Dan inti daripada ketaatan terhadap firman Tuhan adalah karena kasih. Karena kasih. Saudara, ketika saudara mulai bermain-main dengan firman Allah, ketika saudara mulai bermain-main dengan hal yang kita tahu dosa, maka obat penyembuhnya cuma satu sebenarnya. Itu bertanyalah pada dirimu masing-masing, apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Sebaliknya, kalau saudara hanya semakin membenarkan diri, mencari alasan dengan dosa-dosamu, saya harus berkata, itu hanya tanda saudara lebih jauh dari Tuhan. Itu adalah tanda saudara semakin tidak mengasihi Tuhan. Tapi ketika saudara berhadapan dengan dosa-dosa ketidakbenaranmu, dan saudara kemudian menyadari Tuhan ini tidak benar, Tuhan masih berdosa, tapi saudara menyadari tidak benar, dan saudara, Tuhan saya mau kembali lagi datang kepada Engkau, maka itu hanya menunjukkan Roh Allah sedang bekerja dalam diri kita, sehingga cinta akan Allah ada dalam diri kita. Saudara, ketika bicara mengenai kebebasan kita ada dalam konteks cinta akan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Do you love me, Peter?" Apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau engkau bisa menjawab mengasihi aku, baru Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Atau kalau kita bisa menjawab aku mengasihi engkau, baru Yesus berkata, "Oke, sekarang silakan melayani. Silakan jadi WL, silakan jadi guru sekolah minggu, silakan jadi pemusik, silakan jadi pengkhotbah. Tapi Yesus mau tanya dulu, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, saya sungguh berharap perjalanan iman kita, khususnya pada zaman ini, dan kita mesti banyak berdoa. Ada banyak prinsip yang sudah diporak-porandakan. Tapi saya berharap kita boleh kembali kepada isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita harus kembali kepada Dia. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah Tuhan menuntun hidup kita, supaya kita lebih benar di hadapan Dia.